Selamat malam semuanya. Ya, saya pikir-pikir kemarin ya, beberapa waktu yang lalu, terutama untuk syuting kali ini, maka saya putuskan agar alurnya tetap berjalan lurus dan waktunya juga pas, maka saya akan putuskan untuk kalau seandainya kena hari Minggu tetap pada jam 6, karena itu sekaligus untuk doa 10 hari. Sisanya tetap seperti jam 7. Oke? Iya. Firman kali ini adalah membahas tentang 10 tulah. Namun, kali ini berkaitan juga dengan kejadian sebelum tulah karena Musa juga menghadap Firaun, ya. Mari kita baca di Keluaran ya. Kita Keluaran seperti biasa. Ya, Keluaran 5. Maka Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Dan mereka berkata bahwa Tuhan Allah berfirman agar umat Israel pergi ke padang gurun untuk mengadakan perayaan bagi dia. Terus Firaun merasa tidak kenal Tuhan dan dia bilang, Tuhan siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu mereka bilang, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban pada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu, Firaun. Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Lalu akhirnya Firaun tambah keras untuk membuat bangsa Israel tersiksa, di mana mereka yang mengumpulkan jerami, jadi pekerjaannya terus ya gitu, tambah tersiksa itu mereka kalau ini, karena Firaun bilang ya udah, untuk Israel lebih keras lagi kerjanya, kamu cari gandum sendiri, jerami sendiri gitu ya. Itu tujuannya adalah tetap pada pekerjaannya dan tidak memperdulikan kata dusta. Firman Tuhan bukan dusta, firman Tuhan itu kenyataan, tetapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan akan menganggapnya sebuah kedustaan. Terutama kaum-kaum, ya aku nggak mau ngomong sih. Oke, maka bangsa Israel makin banyak, ya makin berpencar untuk mencari jerami untuk mengganti, ya, dan makin keras tuh kerjaannya mereka, ya. Nah, karena itu Musa dan Harun berdoa pada Tuhan, mengapa bangsa Israel diperlakukan seperti ini. Tuhan bilang, tenang, aku ada sesuatu buat mereka. Maka Musa diutus, ya, diutus Tuhan untuk melakukan hal-hal yang ajaib, ya, gitu. Maka Musa disuruh Tuhan untuk menghadap lagi Mesir, bahwa orang Israel pergi dari negerinya, ya. Maka Tuhan berfirman juga pada Musa dan Harun untuk pergi ke sana, ya. Dan mereka menghadap Firaun pada akhirnya. Yang lagi ya, karena yang pertama ditolak. Kenapa? Karena Firaun ingin agar mereka tidak berkembang, sehingga bangsa Israel dalam tanda kutip punah. Ya, ya udah, mereka menghadap Firaun, ya. Dan Musa bilang, Tuhan berfirman, akulah Tuhan. Itu ya, bahwa Tuhan berfirman untuk menghadap, ya. Dan seperti biasa, Tuhan mengangkat Musa menjadi Allah bagi Firaun, seolah-olah Allah hadir dalam diri Musa, dan Harun sebagai abang atau kakak dari si Musa.
datang sebagai nabi. Ya, nabi yang mewartakan berita tersebut. Ya. Maka segala ucapan yang Tuhan perintahkan pada Musa disampaikanlah kepada Harun. Ya. Tuhan tetap janji kalau Tuhan akan mengeraskan hati Firaun, sebab memang ini rencana Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan membuat mujizat-mujizat yang membuat Firaun kapok. Ya. Gitu. Dan setelah semuanya itu terjadi, mereka tahu bahwa ada Tuhan yang hidup dan Tuhan yang besar. Ya. Maka Musa melakukan apa yang Tuhan firmankan, dan Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata padamu tunjukkan mujizat, maka haruslah Harun mengambil tongkat dan dilemparkan kepada Firaun, maka tongkat itu jadi ular. Dan Musa dan Harun menghadap Firaun, ya, dan mereka membuat satu mujizat, ya, berubah menjadi ular. Nah, mujizat ini dilakukan pada saat Musa pertama kali bertemu dengan Tuhan, ya. Dan Firaun menyuruh orang-orang sihir untuk melakukan hal yang sama, yaitu menaruh tongkat menjadi ular. Ular-ular dari Harun itu memakan ular-ular. Ya. Jadi tongkat Harun itu menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi Firaun berkeras hati sehingga dia tidak mau mendengarkan lagi apa yang Tuhan firmankan. Baru sekali Firaun gak percaya. Maka Tuhan berkata pada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Maka pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu dia biasa keluar ke sungai. Tunggu dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku padamu, dan biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah padaku. Ya, meskipun begitu sampai sekarang dia tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan dari hal yang berikut. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Ya. Jadi Tuhan menyuruh untuk membuat satu tanda yang pertama, dan ini itulah yang pertama, yaitu air menjadi darah. Jadi Tuhan berfirman pada Musa untuk menyuruh Harun untuk mengambil tongkatnya ditaruh di sungai Nil, dan air itu menjadi darah. Dan semua air yang di negeri Mesir, kecuali daerah Goshen, sebab daerah Goshen dilindungi Tuhan, menjadi darah. Oke. Maka Musa menyuruh Harun untuk mengambil satu tongkat. Tongkat itu adalah tongkat yang miliknya dia sendiri, yang tadi jadi ular itu. Dia taruh di air itu. Tongkatnya taruh di air, semuanya menjadi darah. Ya. Musa juga bilang pada Harun, ambil tongkat, ulurkan tangannya atas semua air orang Mesir, ya. Tidak hanya sungai Nil, tapi semua air. Airnya jadi darah semua. Maka Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Maka tongkat ditaruh di air, airnya berubah jadi darah. Dan Firaun melihat seluruh air di sungai Nil berubah jadi darah, ikan-ikan mati karena busuk. Tetapi ahli-ahli Mesir membuat demikian, sehingga hati Firaun berkeras dan dia tidak mau mendengarkan keduanya seperti yang firmankan Tuhan. Ya. Yang terjadi apa? Karena air menjadi darah, semua orang Mesir mencari air untuk diminum, tapi tidak ada. Karena semuanya sudah menjadi darah. Demikianlah 7 hari, ya. Jadi peristiwa tulah pertama, yakni air menjadi darah, berlaku hanya cuma 7 hari, seminggu doang. Jadi orang, bukan Israel sih, karena Israel kan dapat untung, masih dapat minum. Orang Mesir kehausan selama 7 hari. Ya. Oke, firman kali ini mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Di sini, ya, di tema Musa ini selama 10 hari ini kita akan mempelajari tentang kuasa Tuhan pada orang Mesir. Ya.
tentang keajaiban Tuhan bagi Musa dan bangsa Israel, terutama di tanah Mesir ya. Oke, sekian firman untuk hari pertama kali ini. Saya mohon maaf bila kali ini ada kekurangan karena baru pertama kali bikin untuk yang 10 hari berturut-turut. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di hari kedua. Tulah kedua kata. Goodbye.